Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Septiani SEMM MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai laporan mata uang asing yang beranggotakan saya sendiri, Airin Minhatul Maula, dan juga teman saya Fadilah Aufadiana dan Jihan Irasal Sabila. Laporan mata uang asing adalah latar belakang, yaitu perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan ekonomi global semakin sering berhubungan dengan transaksi lintas mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan, terutama pada aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Karena itu, perusahaan membutuhkan pedoman akuntansi yang jelas agar informasi yang dijadikan tetap relevan dan dapat dipercaya. PSAK 10 dan IAS 21 hadir sebagai standar penting yang mengatur pelakuan akuntansi atas transaksi mata uang asing. Standar ini membantu perusahaan dalam melakukan translasi mata uang asing, sehingga laporan keuangan tidak menyesatkan dan tetap konsisten. Dengan semakin meningkatnya kegiatan bisnis internasional serta pergerakan nilai tukar yang dinamis. Pemahaman pergerakan nilai tukar yang dinamis terhadap ketentuan kedua standar ini menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk dapat menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai praktik global. Selanjutnya yaitu ada definisi mata uang asing. Mata uang asing adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi keuangan tetapi berbeda dari mata uang pelaporan suatu entitas. Bagi perusahaan di Indonesia, seluruh mata uang selain rupiah dianggap sebagai mata uang asing. Dalam akuntansi dikenal juga istilah mata uang fungsional, yaitu mata uang yang paling mempengaruhi kegiatan operasional utama perusahaan. Transaksi mata uang asing terjadi ketika perusahaan melakukan pembelian atau penjualan barang dan jasa yang ditetapkan dalam mata uang asing, melakukan peminjaman atau pemberian pinjaman dalam valuta asing, atau membeli maupun menjual aset dengan penyelesaian dalam mata uang asing. Pemahaman mengenai mata uang asing penting untuk memastikan pencatatan yang tepat dan akurat, terutama ketika terjadi fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan. Perlakuan akuntansi atas transaksi dan selisih kurs valuta asing diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 10 yang kini dikenal dengan sebagai PSAK 221. Mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing, standar ini memberikan pedoman mengenai bagaimana transaksi dalam mata uang asing harus diukur, diakui, dan disajikan dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 10 secara benar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perlakuan selisih kurs pada beberapa perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan standar, sehingga dapat menyebabkan penyajian laporan keuangan menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, keberadaan PSAK 10 sangat penting untuk memastikan konsistensi, reliabilitas, dan transparansi dalam pelaporan keuangan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan bisnis internasional sering melakukan transaksi lintas mata uang. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan serta kinerja entitas induk dan seluruh anak perusahaannya, seolah-olah menjadi satu kesatuan ekonomi. Dalam PSAK 65 dijelaskan bahwa laporan ini mencakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas dari seluruh entitas yang berada di bawah kendali perusahaan induk. Konsolidasi sangat penting terutama bagi perusahaan yang memiliki kepemilikan saham mayoritas atau kendali penuh atas anak perusahaan, karena memungkinkan penyajian informasi keuangan yang komprehensif dan terintegrasi. Laporan ini juga menjadi sumber informasi utama bagi investor dan pemangku kepentingan dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, dan stabilitas perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, identifikasi entitas anak yang harus dikonsolidasikan serta menerapkan standar PSAK 65 secara cepat.
secara tepat menjadi hal yang sangat penting dalam proses pelaporan keuangan. Selanjutnya, dalam PSAK 221, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan mata uang fungsional adalah 1. Mata uang yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap harga jual, seringkali digunakan dalam transaksi perdagangan internasional serta memiliki nilai tukar yang stabil dan kuat. 2. Mata uang yang paling sering digunakan untuk pengeluaran biaya, diterima secara luas dalam transaksi global. 3. Anak perusahaan pada umumnya meminjam dalam mata uang ini. Terus terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan mata uang fungsional sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 221, yaitu 1. Tingkat proporsi kegiatan usaha luar negeri. 2. Keterkaitan antara arus kas operasi luar negeri dengan arus kas entitas. 3. Ketersediaan arus kas untuk memenuhi kewajiban instrumen utang. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi valuta asing. Di antaranya pertama ada transaksi spot, kedua value today atau value tot atau cash, 3. Value tomorrow atau value tom, 4. Value spot, 5. Transaksi forward, 6. Transaksi swap, 7. Transaksi option. Konsep utama. Mata uang fungsional adalah mata uang yang utama yang digunakan untuk suatu entitas untuk menghasilkan dan menghabiskan uang dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Mata uang asing adalah mata uang yang bukan mata uang lokal suatu negara dan diterima serta diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam perdagangan internasional. Translasi dan konversi proses mengubah mata uang asing ke mata uang atau mata uang pelaporan. Kurs spot, nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi untuk mencatat transaksi awal. Selisih kurs, keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan kurs saat transaksi atau saat pelunasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang pertama, yaitu studi kasusnya percobaan Gian Money Company sebelum diakuisisi pada euro dan kursnya itu pada tanggal 1 Januari 2018, yang dimana terdapat datanya yang yaitu ada kas sebesar 2.500 euro, ada piutang sebesar 10.000 euro, ada persediaan sebesar 7.500 euro, ada aset tetap sebesar 50.000 euro, terus akumulasi depresi sebesar 5.000 euro, ada utang usaha sebesar 2.500 euro, ada utang obligasi sebesar 12.500 euro, ada saham biasa sebesar 40.000 euro, dan ada saldo laba sebesar 10.000 euro. Yang dimana pada kurs 1 Januari 2018 itu sebesar 16.000 euro. Yang diminta itu transaksi neraca percobaan pada Gian Money Company ini ke bentuk rupiah dengan metode kurs sekarang. Asumsikan tanggal akuisisi pada 1 Januari 2018 sehingga semua pas memakai kurs sebesar 16.000 euro dan semua saldonya itu dikalikan pada 16.000 euro. Baik, di sini langsung aja kita ke jawabannya. Jadi yang pertama itu ada aset tetap kita dalam bentuk rupiah. Aset tetapnya itu yang pertama ada kas sebesar 2.500, kita kalikan dengan 16.000 yang tadi sudah ada di soal. Hasilnya itu 40 juta rupiah, dan juga ada piutang sebesar 10.000 dikalikan dengan 16.000, hasilnya 160 juta. Dan juga ada persediaan senilai 7.500 dikalikan dengan 16.000 sebesar 120 juta rupiah, dan juga ada aset tetap yang senilai 50.000 dikalikan dengan 16.000, hasilnya itu 800 juta.
Dan total asetnya itu ada pada di debit, yaitu senilai 1.120.000.000. Dan selanjutnya ada kewajiban atau ekuitas dalam bentuk rupiah juga, yang dimana ada sisi akumulasi depresiasi sebesar 5.000 dikalikan dengan 16.000 hasilnya 80 juta, dan juga ada utang usaha sebesar 2.500 dikalikan dengan 16.000 hasilnya 40 juta, ada utang obligasi sebesar 12.500 dikalikan 16.000 hasilnya 200 juta, dan ada saham biasa senilai 40.000 dikalikan dengan 16.000 hasilnya 640 juta. Dan yang terakhir ada saldo laba sebesar 10.000 dikalikan dengan 16.000 hasilnya itu 160 juta. Dan total kewajiban ekuitasnya itu kita taruh di sesi kredit, yaitu hasilnya 1.120.000.000. Jadi kalau di jurnalnya itu ada aset pada sisi debit dan kewajiban dan ekuitas di sisi kredit dengan nominal yang sama sebesar 1.120.000.000. Sekian pemaparan materi yang sudah kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.